Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Andri Vlog nih. Ini kemarin kita udah sempat bilang kalau kita kepengen bahas satu persatu tentang Essen ya. Balik lagi tentang Essen. Lagi-lagi gue selalu ingetin ke teman-teman, masih banyak banget kita temuin di kolam Pang. Teman-teman yang masih aja komen, bukan komen sih ya, cerita-cerita, namanya kita mancing, kita sharing-sharing ya, kita nguping-nguping segala macem. Kalau kita mancing harian tuh orang lebih terbuka ya tentang apapun. Jadi banyak informasi yang kita dapat dari harian tuh, teman-teman di Empang tuh sharing-sharing tuh kita jadi tahu. Ternyata masih banyak banget teman-teman yang nggak percaya sama Essen, yang gue nggak berani pakai Essen, nggak usah dianeh-anehin lah, umpan alami aja gitu. Alami gimana ya, sedangkan mereka sendiri pun membeli produk apa yang mereka pakai di umpan mereka itu udah ada Essennya, itu produk-produk ada Essennya. Yang gue bilang semua tepung mie tawar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya menemukan produk di luar beraroma ya itu Essen. Apapun bentuk wangiannya, aromanya ya itu Essen. Jadi nggak bisa lepas dari kata sebetulnya sudah ada Essennya. Cuman yang jadi permasalahan selama ini kan teman-teman yang belum pernah mau coba, yang nggak berani nyoba, nggak berani mencoba, itu kesulitannya di bagaimana cara penggunaannya, cara pakainya berapa, porsinya berapa, tetesannya berapa. Ya paling permasalahannya itu. Intinya masih banyak teman-teman yang takut akan Essen, bukan karena Essennya sendiri, tapi memang mereka nggak mau resiko terlalu banyak. Belum lagi tentang kegagalan. Nggak semua orang tuh punya Essen, bikin Essen tuh langsung berhasil tuh, enggak. Kayak Bang Andri Vlog nih punya Super Atsiri tuh berasal dari kegagalan sebetulnya. Kenapa saya katakan kegagalan? Ya di situ dimana tingkat frustasi, depresi, hancur, apapun menjadi satu ketika mentok. Udah nggak ada lagi yang mau kita olah karena semua udah kita coba. Artinya gue sendiri pun mengalami berbagai macam kegagalan, proses yang akhirnya bisa melahirkan produk yang alhamdulillah sekarang udah se-Indonesia pakai produk gua. Nah, ini suatu kebanggaan, suatu keberhasilan yang nyata teman-teman. Artinya apa? Jangan pernah takut untuk mencoba. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah pernah order Essen Super Atsirinya Bang Andri itu pasti kaget sama aromanya. Karena apa? Ini Essen terlalu keras bang. Itulah proses dimana gue menemukan itu. Yang tadi gue bilang banyak kita ngalamin kegagalan itu bikin kita buat lebih strong lagi, kita lebih berani lagi buat melakukan sesuatu yang jauh di luar ekspektasi kita sebelumnya. Akhirnya kita tabrakin semua dan alhamdulillah jadi. Ini proses panjang teman-teman, tanpa teman-teman sadari ya. Jadi Super Atsiri ini udah lama, tapi teman-teman baru pada tahu gara-gara gue bahas tentang bawang putih, tentang garlic. Sebelum itu udah ada, Essen gue tuh udah ada, cuman orang nggak kenal, orang belum tahu. Dan buat temen-temen yang udah tahu itu pasti beli lagi. Pelanggan gue tuh balik lagi. Orang Bekasi langganan gue itu namanya Pak Yanto, ada Bang Madun. Pak Yanto tahu dari Bang Madun. Alhamdulillah berkat kita telepon-teleponan, gue bilang bang, tolong ini Essen sampaikan ke orang lain, jangan ditelan sendiri. Kalau bagus kasih tahu temen-temennya bang, bantu bang, biar gue bisa jualan. Alhamdulillah Bang Madun bantu kita teman-teman. Sampai 1 empang katanya pakai semua bang. Itu yang order, itu orderan gue tuh buat gue jual lagi. Bang Madun sampai jual lagi tuh Essen Super Atsirinya Bang Andri Vlog. Alhamdulillah berkat video kemarin orderannya melimpah teman-teman. Alhamdulillah semuanya udah nyoba dan membuktikan. Nah inilah yang dinamakan proses teman-teman. Bang Andri Vlog sendiri juga mengalami proses. Tapi kita nggak terburu-buru, tapi kita nggak tergesa-gesa untuk melakukan banyak video. Nggak ada video tentang Super Atsiri yang berlebihan. Hanya satu di kolam Galapung, dan itu ikan satu-satunya, itu juara satu-satunya. Baru mancing juara sampai akhir, nggak ada yang niban teman-teman. Oke, langsung aja nih teman-teman. Di depan teman-teman nih ada berbagai macam merek. Sebetulnya masih banyak merek lain ya, cuman kita nggak terlalu banyak dapat di toko karena toko sekarang tuh kalah sama online teman-teman. Jadi kita kesulitan. Kita sendiri Bang Andri Vlog bukan nggak punya toko pancing ya, kita buruh pabrik. Kita seneng hobi mancing, kita bikin YouTube. Alhamdulillah ada yang minat pengen beli. Padahal kita udah kasih tahu racikannya, tetap aja ada yang tertarik mau order dan kita adain. Kita sendiri nggak punya toko pancing, jadi kita sendiri beli. Dan
toko pancing di sekitar gue tuh nggak lengkap, dan ini pun kita ada yang beli online juga. Nah itu tadi gue bilang dekat COVID kemarin tuh bener-bener ngancurin pasar banget. Akhirnya orang beralih semua ke online, dan sekarang toko pancing udah nggak begitu tertarik buat jualan Esen. Itu wow banget sih ya, karena ya orang udah larinya ke online. Yang gue bingung lagi, di toko online yang katanya produsennya sendiri itu jualannya lebih murah daripada kita ke toko yang di lingkungan kita. Ini kan gimana? Kasihan toko dong. Ya udahlah, gue nggak usah bahas tentang kayak gitu-gituan ya. Strategi mereka biarin lah. Oke, hari ini di depan teman-teman ini ada garlic berbagai macam merek nih. Ini super atsiri ya, kanan kirinya diapit sama super atsiri yang ada kandungan garlicnya. Nah, ini depan teman-teman ini ada Esen garlic. Ini ada di toko online. Ini kebetulan kita kemarin order, kita belum tahu juga aromanya. Ini kita punya garlic dari Diva Esen. Nah ini Diva Esen ya. Ini menurut gue sih Esen nomor 1 karena harga. Ada harga pasti ada kualitas. Nah ini Kiki dan Riri. Ini gue nggak tahu nih, ini Esen nih nama orang kayaknya nih, nama pasangan, nama seorang pasangan nih. Kiki mungkin suaminya, Riri mungkin istrinya gitu ya. Nah ini yang cukup familiar karena harganya murah, terjangkau nih teman-teman. Namanya Stella. Ini garlic juga. Nah di sebelah teman-teman nih kita bisa lihat garlic juga, mereknya kucing, gambarnya kucing warna hitam, KP, produk KP. Kucing P-nya nggak ngerti gue ini apaan. Ini Esen biang teman-teman, tanpa merek. Dan sebelahnya juga masih Esen super atsiri juga, versi melati putih dan melati merah. Nah kita akan bahas garlic satu persatu ya. Nanti kalau teman-teman seneng, gue bakal bahas lagi tentang Esen. Manakah Esen garlic terbaik? Ini versi yang udah ada di depan teman-teman aja yang gue punya ya. Di luar itu gue nggak tahu. Tadi sempat kita foto ada gudang sama kail sop. Kita punyanya cuma leci sama melati nih, bekas ya, kosong. Jadi kita nggak tahu yang garlicnya dia kayak apa. Kita punya yang leci sama yang melati nih, gudang sama kail sop KS, produk KS. Kita nggak bisa nampilin dua produk barusan. Kita bahas yang di depan kita aja karena produknya ada. Kita langsung aja ngebahas tentang manakah produk terbaik. Kalau kita misalkan bicara tentang manakah produk terbaik, sebetulnya semua produk Esen itu baik. Ya, jadi semua produk Esen itu baik. Yang nggak baik gimana? Yang nggak baik itu kita harus mengerti dulu klasifikasinya. Ada, nggak usah terlalu banyak, kita bahas 3 aja. Klasifikasinya cuma ada 3, yaitu ada soft, ada medium, ada hard. Nah kayak gitu ya. Jadi ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang keras gitu ya. Nah, ini Esen keras ini sebenarnya garlic ini kategori Esen keras nih teman-teman. Garlic, sereh, usar, sereh udah ya, nilam, pala ya, sekelas atsiri juga. Ini Esen kategori Esen keras. Nah Esen keras ini yang tadi gue bilang manakah yang terbaik, itu kita akan cium aromanya teman-teman. Karena mereka punya brand, punya merek, pasti punya karakter. Nah ini yang gue juga berharap ini semua merek yang ada di depan gue juga mempertahankan aromanya. Ini jangan sampai ada aroma yang berubah ya. Buat para produsen nih di video gue kalau lu pada nonton ya, lu kalau bikin Esen jangan dirubah-rubah warnanya, aromanya, supaya kita para pemancing nih bisa terus continue pesen ke kalian, karena kalian ini penyedia. Sekarang gini, kalau misalkan kasusnya seperti Esen biang yang seperti ini nih, nah ini gue dapat di toko kimia teman-teman. Nah ini sebetulnya ini kasus sama sih, nggak jauh beda dari yang gue temukan. Sebetulnya terkadang ada salah satu, gue nggak bisa sebutin merek, apa aja merek A lah ya, itu dia punya aroma hari ini bagus. Ketika kita order lagi, mungkin stokan itu habis atau baru lagi. Nah itu mungkin kita dikirim yang baru dan aromanya beda, dan kita tahu aroma yang kemarin. Nah ini gimana gitu loh. Ya karena kita dapat di toko kimia. Beda halnya nih sama yang di depan teman-teman nih. Ini punya nama, punya brand. Kita mungkin bisa tanyakan ke ownernya atau ke salesnya nih teman-teman. Nah, mungkin bisa dapetin jawaban. Tapi kalau udah kayak gini, ya paling kita ujung-ujungnya cuma bisa cari alternatif. Semua toko kita datengin. Kita cari aroma yang sama seperti yang kita temuin yang kemarin, yang kita butuhkan, yang kita cari. Ya sama halnya Bang Andri Vlog nih. Kalau udah nyari Esen, gua ubek-ubek tuh semua toko pancing. Kita cari
Sampai kita tinggal di Kalideres, kita bisa ke Kembangan, kita bisa ke Tangerang teman-teman. Udah semua kita cari sampai dapet, sampai kita dapat aroma garlic yang kita butuhkan. Nah itu seperti itu. Jadi ya itulah proses teman-teman kita, bagaimana kita mencari essence. Karena ya tadi yang gue bilang, kita nggak bisa produksi, kita nggak bisa menciptakan gitu loh, karena kita beli sama ini tadi nih. Itu barusan cerita-cerita sedikit Bang Andri tentang bagaimana pengalaman kita mendapatkan essence yang baik, produsen yang baik. Nah itu seperti itu ya. Nah itu makanya di video ini gue berharap ini yang di depan nih mudah-mudahan bisa mempertahankan kualitasnya, bisa mempertahankan aromanya, supaya apa, kita nggak kebingungan kalau berubah gitu. Karena kalau udah berubah, feelingnya juga berubah, cara maininnya juga sudah berubah juga. Nah gitu ya. Nah ini yang banyak teman-teman nggak tahu di sana, ternyata kendala-kendala seperti ini tuh ada gitu ya. Oke, kita nggak panjang lebar, sebenarnya udah panjang lebar juga ya. Cuman gimana ya, gue orangnya tuh nggak afdol aja kalau nggak cerita itu loh. Tolonglah, tolong jangan komen Bang, kebanyakan ngomong, aduh gimana ya. Terserah deh ya, yang seneng-seneng enggak ya. Kalau lu nggak suka ya skip aja gitu ya. Terus terang deh, bikin YouTube tuh apa ya, nggak imbang. Ini gue cerita nih belak-belakan nih, gue punya YouTube 2 coy. Gue punya YouTube 2, nggak 1, 2. Bang Andri Vlog sama channel Mancing Empang Mania itu gue juga. Itu tadi yang gue dari dulu cerita, ada orang mau join, akhirnya gue bikin 2 gitu loh. 1 buat rame-rame, 1 ya buat jalan sendiri ya, entah bikin apa kayak gitu ya tadinya. Karena nggak jadi ya gue kelola lagi semuanya, malah curhat terus ya. Artinya apa sih? Artinya panjang lebar begini gue bukan buat gue teman-teman, buat teman-teman yang butuh aja informasinya. Ya kalau buat gue sendiri bikin YouTube ya, gue orang kerja, gue nggak berharap banyak di YouTube. Bahkan teman-teman tahu gak nih, ini harga essence yang gue beli di online nih, kalau sama video yang gue tayangin tuh nggak imbang, nggak balik duitnya, bener deh. Kalau teman-teman nggak percaya, lu jadi YouTuber, coba. Kalau kagak pada tutup, lu besok udah nggak mau lagi bikin video, asli. Lu lihat banyak teman-teman kita yang pada bubar. Abesa Kau Mancing bubar, gue nggak tahu lagi dia channelnya itu jadi apa itu. Masih banyak yang nggak bisa gue ceritain. Pokoknya gue banyak memperhatikan. Ini gue sebut aja siapa lagi ya, Bayu Kusuma, mana nggak ada lagi videonya. Ayo dong, maksud gue, ayo dong kita semangatin orang-orang yang kayak gue nih dengan cara kalian subscribe aja udah bikin gua seneng. Karena apa? Oh ada yang menghargai gua gitu loh. Kita nih banyak, gue yakin kita ini jumlahnya banyak. Kita jumlahnya banyak, buktikan. Gua tahu lu nonton, kenapa subscribe aja nggak mau? Gua tahu lu nonton, gua tahu lu bahkan ngikutin video-video gua tuh, racikan-racikan gua ngikutin, gua yakin. Tapi lu kenapa masih nggak mau subscribe? Gua tahu jumlah kita tuh banyak di Empang tuh. Masa udah pasti kalian punya handphone semua, masa masih segini jumlah subscribernya? Ayo dong. Ini langsung aja kita bukain satu persatu ya teman-teman ya. Ini yang pertama yang mana ya, yang enak ya? Yang enak kita ngambil dari sisi kanan dulu nih, kita pisahin super atsiri kita ya. Nanti ini nih. Ini super atsiri melati putih, nih melati merah. Nih super atsiri kalau dikocok nih ya. Nih kita kocok yang melati putih nih. Ya. Nih melati merah belum dikocok nih. Lihat ketika dikocok. Mantap gak? Ayo buat teman-teman yang belum pernah coba, ayo cobain super atsiri ini. Udah banyak yang beli, udah banyak yang juara. Ini essence nggak ada. Ini essence, aduh, sama hadiahnya jauh. Kalau kalian juara tuh ngamplopnya jauh. Lu bisa beli banyak itu essence dapetnya kalau tuh amplop ya, nggak sebanding. Ini kita langsung dari ujung sini aja ya, atau dari sini juga nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman kenapa yang biangnya di belakang Bang? Ya udah biang yang depan. Kita buka, kita cium aromanya. Nah ini sebelum kita cium aromanya, ini yang mau gue kasih tahu. Kenapa sih Bang Andri Vlog itu bukan selalu ya, dulunya tuh bikin oplosan ngasih secara gratis. Nah kenapa seperti itu? Kenapa kok mau-mauan buka resepnya gitu ya? Balik lagi tentang yang gue bilang tadi, karakter daripada essence yang mau kita pilih itu menentukan hasil. Artinya gue nggak peduli essence gue sebetulnya tetap ada kuncian ya. Ada 1 atau 2 item yang gak gue kasih tahu, dan itu kuncian gue. Makanya kita jual. Kalau kita buka semua ya kita nggak bisa jualan ya. Tapi gue mempertanggungjawabkan video gue. Artinya apa yang gue bikin di tutorial racikan essence oplosan, ikan mas, bawal, lele,
itu pasti makan. Udah kayak gitu aja udah makan, apalagi kalau bongkarannya semuanya gue buka gitu ya, ya makannya bagus gitu loh. Nah tapi kalau misalkan teman-teman bikin, nah itu yang gue bilang tadi, aroma, misalkan katakanlah gue nyebut daging, gue kan nyebut daging doang gitu misalkan, atau misalkan tenggiri atau udang atau tenggiri yang seperti apa, misalkan ada strawberry yang seperti apa. Nah itu, jadi masing-masing essence tuh punya karakter. Contoh strawberry, ada strawberry yang manis, ada strawberry yang asem, ada strawberry yang kita biasa cium aromanya umum. Oh ini mah strawberry. Nah itu. Jadi banyak gitu loh karakter essence tuh, walaupun kita katanya strawberry, tapi kan kita nggak ngerti strawberry yang seperti apa. Nah kayak gitu ya misalkan. Artinya kalaupun kita kasih bocoran pun nggak akan sama 100% gitu loh. Nah makanya di depan teman-temannya ada yang disebut garlic. Kita dari garlic juga sama, karakternya beda-beda. Coba deh, kalau nggak percaya teman-teman beli ini yang ada di depan, coba cium aromanya, pasti punya karakter. Nah inilah kelebihan pada produk-produk ini, mereka ini punya karakter. Nah itu ya. Nah, ini kita cium dulu nih karakter dari aroma garlic biang nih. Ini kita dapat di toko kimia. Cakep. Kita bandingin yang sebelahnya nih. Nanti kalau udah ada 2 sampel kan kita bisa tahu ada perbandingan. Kalau baru 1 kan nggak bisa. Ini cenderung lebih soft ya. Jadi masih agak keras yang ini. Nah ini merek Stella, kita cium. Udah agak mirip sama ini nih. Tetap Stella punya karakter beda, walaupun agak mirip, tapi Stella lebih nyengat nih. Stella nyengat ya, nyengat. Nah ini kita pakai kikiriri, nanti kita sandingin juga sama yang lain. Dari warna beda ya. Dari warna beda. Kikiriri cenderung lebih pekat. Stella lebih terang daripada yang si essence dari toko kimia nih. Untuk mencium aroma sebetulnya gue agak terlambat ya, karena hidungnya perokok berat, jadi agak terganggu, nggak begitu lancar, kadang mampet sebelah. Coba kita tetesin. Ini Stella, ini kikiriri. Kikiriri pendapat gua ini yang tadi gue bilang ya di awal nih, buat owner-owner jangan tersinggung. Balik lagi, sekali lagi gue bilang jangan tersinggung kalian gue review, karena gue nggak bilang kalau produk kalian jelek, enggak. Semua essence gue bilang di awal baik. Kita cuma nyari tingkat kadar essence. Kita lari ke apa, produsen ini mungkin lari ke soft, medium atau hard. Nah itu yang kita mau tentukan. Kita nggak bilang produk kalian lebih jelek dari dia ataupun lebih bagus dari dia gitu ya. Nggak ada niat kayak gitu. Ini menarik. Untuk di awalan aromanya kuat, tapi begitu kita sentuh, kita gosok, turun. Ini di awalan lembut, tapi ketika kita gosok keras. Ini yang gue bilang tadi, punya karakter ya. Setiap produk pasti punya karakter. Nah ini produk yang versi apa namanya ya, premium mungkin karena botolnya kaca. Walaupun ada juga merek apa ya yang pakai botol kaca, gue lupa. Sama menampilkan produk dengan botol kaca. Nah ini kita pakai tang dulu bukanya.
Kalau produk premium gini nih, segelnya luar biasa, pakai kaleng. Ini kita dari tutupnya aja udah cukup. Aromanya soft, nggak langsung nyengat, nggak langsung kuat, nggak langsung nyegrak kayak Kiki Riri nih. Ini di sini nih Kiki Riri paling nyegrak ya kalau baru dicium. Ini aromanya Diva Garlic nih nggak begitu nyengat. Ini sekilas info buat teman-teman. Di saat banyak produk berlisensi Singapura, ini produk Diva, ini lisensinya nggak main-main teman-teman. Bukan dari Singapura, melainkan Prancis. Nah, ini gue dapat info dari salesnya seperti itu. Ini lisensinya dari Prancis. Teman-teman tahu sendiri kota Paris, Prancis itu pusatnya, kiblatnya dunia tentang parfum ya. Merek brand parfum ternama dunia ada di Prancis teman-teman. Dan lisensinya Diva Essence ini lisensinya langsung dari Prancis, bukan Singapura seperti produk-produk yang lain. Ini makanya kenapa ini gue bilang Essence Premium. Selain harganya mahal, lisensinya nggak main-main, langsung lisensi Prancis. Jadi kalau misalkan temen-temen nanya produk Diva nih, ya gue bilang semuanya bagus. Ini premium punya. Tapi balik lagi yang tadi gue bilang, kita butuh aroma yang seperti apa. Klasifikasinya ada 3 tadi. Ada soft, ada medium, ada hard, ada keras. Nah ini di garlic nih, Kiki Riri nih, baru kita buka tutupnya aja udah aromanya keluar, aroma kerasnya ya. Tapi ketika digosokkan di kulit tadi agak turun, justru Stella tadi lebih naik. Nah ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi kekurangannya pun masih bisa kita mainin. Masih kita bisa mainin dalam arti nantinya akan kemananya ini ada caranya kayak gitu. Permainannya seperti apa, kadarnya seperti apa gitu ya. Nah ini langsung terakhir kita cium dari toko kue jual essence. Di sana ada essence garlic, ada essence daging, ada ayam, ada tenggiri, udang, lengkap. Kita kasarin aja. Nah, kita cium aromanya teman-teman. Kita samain dulu. Malah ngunggulin Kiki Riri nih. Unik kan? Gue dapet di toko makanan tapi aromanya lebih kuat. Tapi kita olesin coba. Jadi ilmu essence tuh kayak orang megang uang ya. Dilihat, diraba, diterawang. Nah ini ilmu essence juga mirip. Dicium, dioles, berubah gak gitu ya? Naik apa turun gitu? Mampu berapa lama dia bertahan itu pengaruh. Nah ini cukup kuat. Ini nggak terlalu kuat. Nah ini barusan kita udah review semua dan kita udah mendapatkan jawaban mana aroma yang kita butuhkan teman untuk oplosan kita, untuk kita mainin di kolam, di empang. Kita bisa tentuin kadarnya. Nah ini untuk garlic sendiri paling cocok digandeng itu karena dia punya karakter gurih sebetulnya ya. Garlic itu karakternya gurih teman-teman. Jadi kalau teman-teman nabrakin, kalau bahasa gue tuh ditabrakin ya. Kalau dioplos tuh ditabrakin. Nah ini kalau garlic nih, kalau kita tabrakin ke daging itu makin bagus. Tenggiri bagus. Untuk gurih-gurihnya ketemu jagung bakar, ketemu jagung manis itu bagus. Terus lagi di buahnya kita bisa mainin kue nih. Di buahnya kita bisa mainin yang asem-asem seperti strawberry. Nah ini bagus. Nah jadi seperti itu. Kalau kita udah bisa tahu karakter daripada essence ini, nantinya misalkan contoh kita pakai Stella misalkan. Stella biasa kita pakai misalkan
katakanlah 10 mili. Ketika kita udah nggak bisa dapetin di toko karena stok habis, tapi kita masih maksa mau berangkat mancing, tapi habis nih stokan kita. Biasa kita 10 mili. Nah mungkin karena garlic dari Kiki Riri, aduh jadi kebelibet. Nah karena dari garlic dari Kiki Riri nih Kiki Riri, udah kalau orang cadel agak susah nih. Karena dari esen keluaran Kiki Riri nih lebih kuat aromanya. Nah ini kita bisa turunin. Kita turunin jangan sampai sama-sama 10 mili seperti kita pakai esen garlicnya dari Stella kayak gitu. Nah mungkin Stella kita bisa juga gandeng dengan Diva yang aromanya nggak terlalu nyengat kayak gitu ya. Misalkan teman-teman alternatifnya nggak ada Kiki Riri, bisa teman-teman pakai garlicnya Diva, disamain aja, itu gua rasa masuk kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ini nyengat, ini nggak terlalu nyengat, yang nyengat ini kalau teman-teman mau dapetin, karena ini garlic yang tadi di awal gue bilang ini terkategori esen keras. Jadi teman-teman jangan gegabah dalam memberikan tambahan oplosan ke teman-teman. Karena apa? Karena berdampak kepada pengaruh aroma yang timbul. Nantinya timbulnya garlic doang gitu ya. Misalkan teman-teman yang tadi gue bilang garlic pakai Stella itu biasa 10 mili, gara-gara pakai Kiki Riri 10 mili, habis dah lu. Esen lu bau Kiki Riri semua tuh, bau garlic semua tuh gitu ya. Artinya yang tadi gue bilang kita harus memahami aroma. Kita butuh aroma yang seperti apa? Karena kesemua ini ada kelasnya di aroma. Kita bisa tahu karakter yang keluar. Bahkan ini alhamdulillah kalau gue lihat nggak ada aroma yang langsung kita nyium itu alkohol ya. Nah ini biasanya kita temukan di aroma-aroma seperti buah tuh alkohol yang keluar. Bagus gak bang yang keluar aromanya alkohol? Atau mereka memberikan tambahan alkoholnya lebih gitu ya. Alkohol sendiri untuk apa sih? Untuk mempercepat penguapan ya. Namanya ini bahan kimia, itu mampu membantu mempercepat penguapan, proses penguapan aromanya jauh lebih cepat. Dan sebetulnya bagus gak bang? Ya bagus-bagus aja. Balik lagi tadi gue bilang, kita harus tahu sendiri karakter yang kita butuhkan seperti apa. Kalau kita udah temukan aromanya, baru kita tentukan kadarnya gitu ya. Kita harus dapetin dulu, baru tentukan kadarnya. Jangan kita samain sama proses kita sebelumnya dengan brand merek sebelumnya. Oke, cukup sekian ya. Gua rasa udah cukup. Kita udah tahu karakter garlic yang ada di depan kita nih. Mudah-mudahan teman-teman bisa penasaran ngikutin. Silahkan beli semua yang ada di depan nih. Teman-teman cium sendiri aromanya. Dan gue berharap yang tadi, buat para produsen jangan rubah aroma kalian, karena kita butuh konsistensi. Kita butuh konsistensi dari kalian. Sebab apa? Kita juga ingin memberikan konsistensi kepada orang lain, karena kita juga pakai buat bukan untuk sendiri, tapi untuk dijual. Jadi jangan sampai kita kesulitan untuk mendapatkan aroma karena kalian rubah. Jadi tolong konsisten di sini. Oke, cukup sekian video hari ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat buat semuanya. Apabila ada kekurangan kata dan perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini berguna buat teman-teman di rumah, bisa diaplikasikan di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.